Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang ada di rumahnya masing-masing, apa kabar? Semoga kalian tetap sehat, tetap dalam lindungan Allah, dijauhkan dari segala macam penyakit, dari bala, dari musibah dan malapetaka lainnya yang tidak kita inginkan. Sebelumnya saya mohon maaf kalau saya tidak memakai seragam resmi ngajar saya, karena memang video ini saya buat di malam hari, tanpa mengurangi rasa cinta saya, tanpa mengurangi rasa tanggung jawab saya untuk segera menyelesaikan materi yang seharusnya selesai di bulan ini. Tapi gara-gara satu cobaan kecil yang diturunkan oleh Allah, materi tersebut sedikit terbengkalai. Oleh karena itu, anggaplah ini sebuah cobaan buat kita untuk mensiasati apakah kita mampu menyelesaikan sesuatu yang seharusnya kita selesaikan dalam situasi yang sangat menegangkan untuk negara kita saat ini. Semoga kita doa bareng-bareng, kita doa bersama. Semoga penyakit ini segera diangkat oleh Allah dan kita bisa kembali beraktivitas lagi, kita bisa kembali ke pesantren dengan bahagia, dengan tenang, ya, dengan penuh rasa cinta dan damai. Baik teman-teman, ada beberapa tugas yang harus kalian selesaikan di rumah. Nanti tugas tersebut kalian email ke saya. Ya, nanti saya cantumkan email saya untuk mengirimkan berkas hasil pekerjaan kalian itu. Baik, sebelum saya menyampaikan tugas tersebut, saya ingin mereview sedikit materi yang sudah kita pelajari sebelumnya. Kalian perhatikan dengan baik-baik ya. Sastra itu ada berapa coba? Oke, betul. Sastra itu ada dua. Oke, puisi dan prosa. Ya, prosa itu apa? Karya sastra yang bercerita, betul. Karya sastra yang bercerita itu dinamakan prosa. Oke, karya sastra itu hanya ada dua, satu puisi, yang kedua prosa. Nah, prosa ini macam-macamnya. Satu, cerpen, novel, novelet, drama, esai, dan karya-karya lainnya yang berbentuk cerita. Nah, itu karya sastra prosa. Yang satunya adalah puisi. Nah, puisi semua sudah tahu ya. Nah, puisi itu kumpulan dari kalimat-kalimat yang sederhana dengan pilihan diksi yang matang, yang sudah dikonsep oleh penyairnya untuk menyampaikan sesuatu yang seharusnya panjang disingkat menjadi lebih ringkas. Jadi ada beberapa yang harus kalian perhatikan dalam mengkaji puisi. Salah satunya adalah kemampuan menganalisa gaya bahasa. Oke, gaya bahasa. Nah, gaya bahasa itu adalah pilihan kata yang diambil oleh penyair untuk memperindah kalimat-kalimatnya. Gaya bahasa macam-macamnya banyak. Ada gaya bahasa yang menggunakan metafora, personifikasi, ironi, litotes, dan gaya bahasa yang lainnya. Oke, saya tidak akan mengkaji ini lebih banyak karena memang materi ini sudah pernah kita pelajari di SMP kelas 3. Ya, di SMP kelas 3. Hanya saja di waktu itu di SMP kelas 3 hanya sebatas macam-macamnya saja, tidak kita kaji lebih dalam lagi. Sorry. Oke. Gaya bahasa itu adalah, saya ulangi lagi ya. Gaya bahasa itu adalah pilihan kata yang diambil oleh penyair untuk memperindah kalimatnya. Gaya bahasa banyak. Tapi kalau kalian lihat di buku kalian, tidak banyak yang harus kalian pahami untuk memenuhi atau menyesuaikan dengan usia pendidikan kalian saat ini. Ya, minimal kalian tahu namanya personifikasi. Ya, personifikasi masih ingat ya. Yang kedua metafora, yang ketiga hiperbola. Minimal 3 ini. Kalau kalian sudah menguasai 3 ini, insya Allah membaca puisi apapun kalian akan memahaminya dengan baik. Personifikasi itu benda mati yang seolah-olah memiliki sifat seperti makhluk hidup atau manusia. Misalkan contoh, bulu matamu itu selalu memberikan kedipan yang begitu mahligai terhadapku. Nah, yang mampu memberikan kedipan siapa? Manusia, bukan bulu mata. Paham ya? Atau contoh, pohon kelapa di tepi pantai itu melambai-lambai ke arahku. Nah, yang bisa melambai-lambai itu siapa? Manusia.
bukan pohon kelapa. Nah, pohon kelapa di sini diberikan sifat yang dimiliki oleh manusia, itu namanya majas personifikasi. Yang kedua, hiperbola. Hiperbola loh ya, bukan hyperbola, tapi hiperbola. Hiperbola itu berlebih-lebihan. Contohnya, aku akan selalu mengenang namamu sampai jasad ini tiada. Itu berlebih-lebihan. Atau aku tendang bola itu sampai ke langit. Nah, itu berlebih-lebihan. Segala sesuatu yang kontennya itu berlebihan, itu namanya hiperbola. Yang ketiga, majas metafora. Majas metafora itu bagian dari majas perbandingan untuk menggambarkan sesuatu tanpa menggunakan kata pembanding. Hati-hati loh ya, saya ulangi. Metafora salah satu majas perbandingan ya, salah satu jenis majas perbandingan untuk menggambarkan sesuatu tanpa menggunakan kata pembanding. Contohnya, senyummu yang manis madu selalu menenangkan hatiku. Nah, senyummu yang manis madu. Manis madu ini untuk menggambarkan senyumnya yang begitu indah bagi dia, sehingga menenangkan hatinya, tanpa menggunakan kata pembanding. Misalkan, senyummu bagaikan manis madu. Nah, kata bagaikan ini adalah kata pembanding. Nah, ketika ada kata pembanding, misalkan ada bagaikan, bak, laksana, ibarat, dan sebagainya, itu bukan metafora lagi, tapi masuk ke majas simile. Oke, hati-hati loh ya teman-teman. Saya ulangi lagi, majas perbandingan, metafora, salah satu jenis majas perbandingan untuk menggambarkan sesuatu tanpa menggunakan kata pembanding. Contohnya, kita adalah butiran debu. Nah, tanpa menggunakan kata pembanding. Nah, adalah di sini bukan kata pembanding tapi konjungsi. Baik teman-teman, sebenarnya hal itu sudah kita pelajari di pertemuan yang lalu, tapi untuk mereview ini saya sengaja menyampaikannya karena ada tugas yang mungkin sedikit menguras pikiran kalian untuk mengetahui apa sih yang ada di dalam puisi berikut ya. Jadi tugas teman-teman adalah perhatikan puisi yang akan saya tayangkan berikut ini ya. Kalian jawab beberapa pertanyaan yang saya sampaikan berikut. Yang pertama, siapa nama penyairnya? Oke. Yang kedua, apa judul puisinya? Yang ketiga, menggunakan gaya bahasa apa sajakah dalam puisi ini? Sertakan contoh kalimat sebagai bukti konkret. Yang keempat, apa pesan yang ingin disampaikan oleh penyair kepada pembaca atau kepada kita pendengarnya? Oke, saya ulangi lagi, siapa nama penyairnya? Yang kedua, apa judul puisinya? Yang ketiga, menggunakan gaya bahasa apa sajakah puisi tersebut? Sertakan contoh kalimatnya sebagai bukti konkret. Yang terakhir, pesan apakah yang ingin disampaikan oleh penyair kepada pembaca atau kepada kita pendengarnya? Oke. Nah, selesaikan 4 pertanyaan ini, jawab ya. Boleh ditulis tangan, boleh diketik, di print out, kemudian difoto kirim ke saya, atau lebih simpelnya diketik kemudian dikirim ke email saya. Oke, email saya di sini nih di bawah nih ya. Ini email saya, caandor4@gmail.com. Silakan selesaikan. Waktunya adalah paling lambat pengumpulannya tanggal 10 April ya, tanggal 10 April itu paling lambat ya. Jangan nunggu deadline-nya baru dikumpulkan, jangan, lebih cepat lebih baik. Tentu siapa yang lebih duluan akan mendapatkan perhatian khusus. Oke? Yang mengumpulkannya terakhir ya tentu selayaknya orang yang baru datang terlambat. Kayak gitu ya, meskipun itu belum kata terlambat. Oke gitu ya teman-teman ya. Selesaikan 4 pertanyaan ini dan segera kirim email ke saya. Oke. Mana tat puisinya? Berikut puisinya. Perhatikan dengan seksama. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Untuk ibu. Puisi Ayat Khalili. Kalau langit tinggi adalah atap, kaulah rumah bagi seluruh perjalananku. Jika bumi luas adalah sajadah, kaulah kiblat bagi semua sujudku. Kalau laut biru jadi perahu, kaulah tempat berlayar dari segala hidupku. Jika seluruh jalan di bumi menyimpan liku, cukup restumu yang jadi bekal laparku. Sebab tanganmu adalah doa yang memeluk setiap langkah. Di mana rahasia Tuhan, di mata menjadi air mata. Duka bagimu tak terasa, selalu ada penawarnya untuk bahagia. Saat aku dekat, kau memeluk ragaku dengan perlakuan manjamu. Ketika aku jauh, kau juga memeluk jiwaku dengan doa-doa panjang yang tak pernah alpa. Meski nasihatmu yang berjuta-juta tak pernah ku dengar dengan setia, tak pernah ku lihat dirimu kecewa, tak pernah. Walau sikapku bandel dan jahat, kau tak pernah ingin jadi musuh. Tetap sabar mengajar anak yang kurang ajar, tetap menyayangi yang tak juga mengerti. Bila aku menghadapi kegagalan, ibu yang berdiri paling depan ikut menanggung susah, mencari-cari jalan supaya aku mudah, sampai kembali aku kuat, meski dengan hatinya yang penuh kesumat. Ibu selalu di mana-mana, walau aku lupa. Ibu senantiasa ingat, meski aku tak sadar. Dan jika aku ingin paham kasih Tuhan, cukup melihat cinta ibu kepadaku. Jakarta, 22 Desember 2019. Ayat Khalili.